Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur dari kelas 12.1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang penyimpangan semu di dalam hukum Mendel. Di sini saya akan mengambil dua contoh penyimpangan semu di hukum Mendel, yaitu atavisme dan kriptomery. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam atavisme. Apa sih itu penyimpangan semu hukum Mendel atavisme? Atavisme sendiri adalah kemunculan kembali karakteristik organisme yang sebelumnya tidak ada selama beberapa generasi. Atavisme terjadi karena adanya rekomendasi genetik, yaitu penyatuan kembali berbagai gen. Atavisme merupakan salah satu penyimpangan semu di dalam hukum Mendel. Hukum Mendel menjelaskan pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya dengan pola tertentu. Akan tetapi, pada beberapa kasus, persilangan gen tidak menghasilkan fenotip yang sesuai dengan hukum Mendel. Nah, untuk contoh atavisme sendiri yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah kasus pada jengger ayam yang memiliki 4 tipe, yaitu rose, PA, walnut, dan single. Nah, bentuk jengger ayam tidak hanya diatur oleh satu gen, melainkan interaksi dari dua gen yang berbeda. Nah, di sini saya menyiapkan satu contoh kasus tentang penyimpangan semu hukum Mendel atavisme, yaitu jika ayam bergenotip PA disilangkan dengan ayam yang bergenotip rose, maka perbandingan untuk ayam tipe walnut, rose, PA, dan single itu berapa? Kita simak pembahasannya berikut. Oke, di sini kita masuk ke dalam pembahasan terkait kasus yang sudah saya jelaskan sebelumnya terkait bagaimana perbandingan terhadap walnut, PA, rose, dan single jika ayam bergenotip rose disilangkan dengan ayam bergenotip PA. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah kita harus menjabarkan dulu F1 dari dua pasangan yang akan disilangkan, yaitu rose dan PA. Nah, untuk rose sendiri itu genotipnya ada R besar, P kecil, P kecil. Sedangkan untuk ayam bergenotip PA itu ada R kecil, P besar, P besar. Nah, untuk rose sendiri gamet yang dihasilkan adalah R besar, P kecil. Sedangkan gamet yang dihasilkan oleh PA adalah R kecil, P besar. Nah, kedua gamet tersebut jika digabungkan akan menghasilkan genotip R besar, R kecil, P besar, P kecil atau disebut walnut. Nah, apakah sudah selesai dalam mencari perbandingan tersebut? Nah, ini baru F1 ya guys. Kita harus mencari F2 yang akan menjadi hasil akhir dalam pembandingan mencari walnut, rose, PA, dan single. Nah, F1 sendiri kita silangkan sesamanya, yaitu R besar, R kecil, P besar, P kecil dengan R besar, R kecil, P besar, P kecil atau persilangan 2 walnut. Nah, untuk gamet yang dihasilkan dari persilangan P2-nya itu adalah R kecil, P kecil, R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, dan R kecil, P kecil. Dan yang satunya lagi juga memiliki gamet yang sama, sehingga akan menghasilkan F2 seperti ini teman-teman. Nah, untuk penjabarannya seperti ini. Ada untuk jumlah total dari persilangan F2 itu total keseluruhan ada 16 sampel. Nah, ketika sudah dijabarkan seperti ini, langkah selanjutnya adalah mencari apakah genotip tersebut merupakan walnut, rose, PA, dan single. Nah, untuk walnut sendiri, simpelnya jika terdapat R besar dan P besar di dalam genotip tersebut, maka sudah dipastikan kalau itu adalah walnut. Nah, kalau terdapat R besar saja terhadap genotip tersebut, maka sudah dipastikan itu adalah rose. Nah, untuk PA sendiri itu simpelnya jika terdapat P besar terhadap genotip tersebut, itu udah pasti PA. Nah, sebaliknya jika tidak ada R besar ataupun P besar terhadap genotip tersebut, maka sudah dipastikan itu adalah single. Atau bahasa
simpelnya adalah genotip resesif. Nah, untuk walnut sendiri itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Untuk walnut ada 9 genotip. Sementara untuk rose itu terdapat 1, terus 2, dan 3. Nah, ada 3 rose. Nah, untuk pea itu ada 1, ada 2, dan ada 3. Sementara single itu biasanya paling akhir dari penjambaran sampel F2. Nah, sehingga perbandingan dari F2 terhadap ayam rose dan PA adalah terhadap 2 walnut adalah 9:3:3:1. Maka jawabannya adalah yang ini untuk kasus F2 dari walnut dengan walnut, atau yang awalnya merupakan ayam rose disilangkan dengan ayam PA. Nah, penyimpangan semu hukum Mendel yang kedua yang saya bahas adalah kriptomeri. Kriptomeri adalah peristiwa tersembunyinya gen dominan, terutama ketika tidak berpasangan dengan gen dominan lainnya. Kriptomeri merupakan penyimpangan semu pada hukum Mendel, di mana pewarisan sifat tidak dapat diamati dengan jelas. Salah satu contoh kriptomeri adalah persilangan bunga Linaria marokana. Pada bunga Linaria marokana terdapat gen A besar yang menyebabkan terbentuknya pigmen antosianin, dan alelnya yaitu gen A kecil yang menyebabkan tidak terbentuknya pigmen antosianin. Warna bunga Linaria marokana juga dipengaruhi oleh tingkat keasaman atau pH dalam protoplasma sel. Jika protoplasma bersifat basa atau pH lebih dari 7, maka akan timbul warna ungu. Sedangkan saat protoplasmanya bersifat asam atau kadar pH-nya di bawah 7, maka akan muncul bunga berwarna merah. Nah, untuk contoh kasusnya sendiri, saya sudah siapkan satu contoh soal, yaitu jika bunga Linaria marokana merah disilangkan dengan bunga Linaria marokana putih, maka perbandingan bunga Linaria marokana warna merah, ungu, dan putih itu berapa? Kita simak pembahasannya berikut. Oke, kita sekarang masuk ke tentang kasus kriptomeri terhadap bunga Linaria marokana. Nah, pada bunga Linaria marokana sendiri, di sini terdapat kasus seandainya bunga Linaria berwarna merah dengan genotip A besar P kecil disilangkan dengan bunga Linaria berwarna putih dengan genotip A kecil B besar, maka perbandingan terhadap bunga berwarna merah, ungu, dan putih itu berapa? Nah, sama seperti kasus atavisme sebelumnya, hal pertama yang kita lakukan adalah mencari dulu F1 dari induk awal tersebut, yaitu antara bunga berwarna merah dengan bunga yang berwarna putih. Nah, untuk bunga warna merah sendiri yaitu A besar B kecil. Untuk gamet yang dihasilkan adalah A besar B kecil. Sedangkan untuk bunga Linaria berwarna putih, gamet yang dihasilkan adalah A kecil dan B besar. Maka untuk F1-nya sendiri kita bisa hasilkan atau bisa kita temukan dalam penggabungan gamet tersebut dengan genotip A besar A kecil B besar B kecil. Nah, ini disebut sebagai genotip bunga berwarna ungu. Nah, apakah perbandingannya sudah selesai begitu saja? Kita harus cari juga F2 dari persilangan sesama F1, yaitu bunga Linaria berwarna ungu disilangkan dengan bunga Linaria berwarna ungu juga. Nah, untuk gametnya sendiri itu menghasilkan A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Nah, untuk yang satunya lagi juga memiliki gamet yang sama. Nah, sehingga F2 yang dihasilkan dari persilangan F1 sebelumnya yaitu seperti ini. Nah,
untuk jumlah sampelnya sendiri sama seperti atavisme, yaitu berjumlah 16 sampel yang terdiri dari berbagai macam genotip. Nah, untuk membedakan mana genotip bunga berwarna merah, genotip bunga berwarna ungu, dan genotip bunga berwarna putih, sederhananya jika dalam genotip terdapat A besar dan B besar, maka sudah dipastikan bahwa ini adalah genotip bunga berwarna ungu. Nah, kalau berwarna merah itu jika genotip dalam dalam F2 itu terdapat A besar saja, sehingga ini sudah dipastikan bahwa ini adalah genotip bunga merah. Untuk bunga putih sendiri, jika terdapat T besar dalam genotip tersebut, maka sudah dipastikan ini bunga berwarna putih. Dan itu juga berlaku untuk genotip yang tidak memiliki huruf besar seperti A, B, B. A besar, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Nah, ini adalah penjabaran mengenai perbandingan bunga linaria marokana. Nah, untuk berwarna ungu sendiri itu ada 9 ya, yaitu yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bunga linaria berwarna ungu. Untuk warna merah sendiri itu ada 1, 2, dan 3. Sementara untuk bunga berwarna putih itu ada 1, 2, 3, dan 4. Sehingga perbandingan bunga linaria marokana yang bisa kita simpulkan yaitu untuk F2-nya adalah 3 untuk warna merah, 9 untuk warna ungu, dan 4 untuk warna putih. Dan inilah hasil dari perbandingan F2 bunga linaria. Nah, itu tadi sedikit penjelasan singkat serta pembahasan contoh kasus terhadap penyimpangan semu hukum Mendel, atavisme, dan kriptomeri, yang dimana atavisme sendiri terjadi kepada jengger ayam, sedangkan kriptomeri itu terjadi pada persilangan bunga linaria marokana yang menghasilkan warna ungu, merah, dan putih. Nah, sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.